Saudari-saudara yang terkasih, bacaan ini sangat tepat saya rasa kita dengar pada masa ini, karena kita sama seperti orang-orang murid-murid Yesus yang duduk kelaparan itu setelah mereka mendengarkan sabda Tuhan, lalu mereka menunggu-nunggu datangnya mukjizat. Kita pun juga di hari-hari ini menunggu-nunggu datangnya mukjizat, dan kita perlu mencermati bahwa ternyata mukjizat itu muncul dalam bacaan Injil ini tadi dari seorang anak kecil yang memberikan rotinya, bekalnya, roti dan ikannya, yang tidak diperhitungkan oleh orang-orang tua yang lain, yang tidak diperhitungkan juga oleh murid-murid, bahkan bukan hanya tidak diperhitungkan tetapi disepelekan. Apa ya cukup makani wong 5.000. Tapi ternyata justru hal yang kecil yang tidak diperhitungkan dan yang disepelekan itu ternyata menjadi pintu terjadinya mukjizat bagi semua orang itu. Saya terheran-heran, kok iso ya ana bocah cilik semono kuwi wani kendel dengan kendel memberikan, iki nek aku duwe iwak karo roti kaya ngene iki ana gunane apa ora? Bisa apa tidak untuk memberi makan ini? Bayangan saya seperti itu ketika mengkontemplasikan bacaan ini. Dan saya terheran-heran, kuwi anake sapa? Cah ngendi? Wong tuane sapa? Le didik piye kok iso bocah kok kendele kaya ngono kuwi, dengan keberaniannya, dengan kepercayaan dirinya, mungkin juga dengan sedikit kekonyolannya. Nyoh tak nehke we nek makani wong semene iki mungkin bisa. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Tetapi ketika mendengar mungkin bacaan dari yang kedua, ya lalu saya membayang-bayangkan ini terjadi, anak ini mempersembahkan yang seperti itu pasti tidak tiba-tiba. Ada sebuah latar belakang yang membuat dia memiliki keberanian itu. Paling tidak pasti latar belakangnya adalah orang yang memang memiliki pengharapan yang cukup kuat. Lebih-lebih di masa keprihatinan, sebagaimana kita dengarkan pada bacaan yang pertama, bahwa ketika orang-orang ada dalam masa penindasan, mereka malah diajak untuk ayo berbagi. Elisa mengatakan supaya orang-orang makan. Lah nek aku ora iso mangan piye, tiwas rotiku tak nehke wong liya terus aku ora iso mangan. Mbok yo sing ayem wae. Tenang. Semuanya akan dicukupi oleh Tuhan Allah sendiri ketika kita tidak hanya berpikir mengenai keselamatan dan kekenyangan diri kita sendiri. Ning saya awak dhewe mikirke wetenge dhewe, saya awake dhewe kaliren. Dipangan dhewe ya ora marai warak, dicuwil-cuwil ya ora marai warak, dilekke saya meneh. Tetapi ketika kita mencoba berpikir bersama-sama, Elisa mengatakan tenang, orang akan makan dan bahkan nganti ada sisanya. Tentu itu yang diceritakan dalam keluarga-keluarga Yahudi bersama dengan anak yang memberikan roti dan ikannya kepada Yesus ini. Atau dalam keluarga-keluarga selanjutnya tentu mendapat pendidikan di mana seperti kata Santo Paulus bahwa mereka semua ada dalam satu iman, satu roh, satu harapan yang sama, satu Tuhan, satu panggilan. Sehingga berani mengesampingkan kebutuhan-kebutuhan fisik mereka karena ada kepercayaan itu. Inilah yang kemudian saya yakin menggerakkan bagaimana murid-murid Yesus itu kemudian memberikan apa yang mereka miliki tanpa lagi memiliki rasa takut kekurangan untuk diri mereka sendiri. Ada keluarga-keluarga yang mendidik anak-anak seperti ini sehingga anak-anak ini menjadi pembawa-pembawa mukjizat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Bahkan ketika orang tidak memperhitungkan, mereka tampil. Bahkan ketika orang-orang menyepelekan atau mentertawakan, anak ini mengatakan akan mempersembahkan apa yang ada pada dirinya, 5 roti dan 2 ikan, dan menjadi mukjizat. Lalu yang kedua, untuk kita, saya merasa bahwa ini juga sebetulnya bisa menjadi sebuah refleksi bagi kita, bahwa di masa pandemi ini sebetulnya kita, keluarga-keluarga terutama, disiapkan untuk menjadi tempat bertumbuhnya pembawa-pembawa mukjizat seperti anak-anak yang memberikan rotinya dan ikannya. Tapi dengan syarat bahwa ada pengkondisian tertentu, ada pembiasaan tertentu, paling tidak dibiasakan untuk berbagi, paling tidak dibiasakan untuk tidak hanya memikirkan keselamatannya sendiri, paling tidak dibiasakan untuk memahami sabda-sabda Tuhan,
Paling tidak dibiasakan untuk hidup dalam satu iman, satu roh, satu pembaptisan, satu harapan, satu cinta kasih, di mana kita percaya bahwa Yesus sendiri yang akan mencukupkan semuanya. Pada saatnya dalam saat-saat kritis lalu ada orang-orang yang tampil untuk memberikan dirinya, memberikan ikannya, memberikan rotinya sebagai harapan bagi banyak orang. Kekendelan seperti ini, keberanian seperti ini pasti tidak akan muncul tiba-tiba. Sekali lagi butuh pembiasaan, butuh pengulinaan. Sama ya, pembiasaan dan pengulinaan. Butuh habitus yang diciptakan dalam bahasa iman kita, sehingga kita memang sungguh-sungguh menjadi tempat bertumbuhnya pembawa-pembawa mukjizat ini. Keluarga-keluarga tentu bisa belajar bagaimana caranya, tentu dengan doa, tentu dengan kebiasaan-kebiasaan, tentu dengan contoh dan teladan dari orang tua. Anak-anak melihat bagaimana orang tua bertahan dan bertumbuh di masa-masa sulit seperti ini. Sebetulnya hari-hari ini kita bisa melihat banyak orang yang juga memberikan dirinya, para relawan, para petugas kesehatan, para orang tua, para pejuang kemanusiaan yang lain, yang mengesampingkan kelemahan-kelemahannya, ketakutannya, supaya apa? Supaya mukjizat-mukjizat itu memang sungguh-sungguh terjadi pada hidup kita masing-masing. Maka perutusan yang ingin saya tarik dari bacaan dan ekaristi kita pada hari ini adalah mari kita biasakan supaya di rumah kita bertumbuh kebiasaan-kebiasaan menciptakan pembawa-pembawa mukjizat seperti ini, anak-anak yang pemberani, orang-orang tua yang terbuka, sehingga mengenali bagaimana Yesus mau berkarya dan menjadi bagian dari karya-karya Yesus yang memang sungguh-sungguh kita rasakan dalam sejarah. Kita tidak lagi memperhitungkan apakah 5 roti dan 2 ikan itu cukup. Untuk kita mungkin tidak cukup. Apakah doa kita itu cukup? Untuk kita mungkin tidak pernah cukup. Apakah amal kita cukup? Mungkin untuk diri kita sendiri saja kurang. Tetapi ketika kita persembahkan, lalu diberkati, dipecah-pecah, dibagi-bagikan, lalu itu menjadi berkat yang amat sangat luar biasa. Kita bersyukur atas rahmat dan mukjizat yang kita alami setiap hari ini, dan kita bersyukur bahwa di dalam rumah kita masing-masing sebetulnya ada bibit-bibit pembawa mukjizat itu, asal kita biasakan, kita budidayakan, kita jaga, kita besarkan bersama-sama dalam terang sabda dan ekaristi ini. Kita mohon berkat Tuhan di dalam perayaan ekaristi ini. Dimuliakanlah nama Tuhan kini dan sepanjang masa.